Coba bertanya sama dia yang diem aja ya kan. Di silent treatment. Kadang-kadang kita dianggap kayak dukun ya kan, yang harus selalu tahu apa sih maunya dia gitu. Sebaliknya juga kayak begitu, kita tuh kepingin banget gak sih ketemu sama pasangan yang tahu kita tuh mau apa. Bahkan sebelum kita haus, dia tuh udah ngasih kita tuh gelas sama air gitu. Wah, it's impossible ya. Ada sih yang kayak begitu, tapi ya so-so yang biasa aja sih enggak ya. Yang kayak gini yang biasanya yang akan jadi miscommunication ya teman-teman ya. Nah, di readingan kali ini kita bakalan bahas mengenai apa sih yang dia inginkan. Ternyata apa sih ya, di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mau mendengarkan dengan rendah hati, mau mendengarkan dengan vibes yang positif ya, dan bisa mengambil hikmah ya dari sini. Dan anytime kalian mau dengerin boleh, karena ini timeless reading ya. Kita bakalan bagi menjadi 3 cerita teman-teman ya, sama seperti biasanya di cerita pertama, kedua, dan ketiga. Kalian gak perlu yang namanya pilih cerita, pilih kartu juga gak perlu teman-teman. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 1 dari 3, 2 dari 3, atau bahkan semuanya, 3-3-nya ini adalah cerita kamu semua ya. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play about the beautiful world for you. Oke ya, kita bakalan baca apa yang dia inginkan buat teman-teman Taurus ya. Di cerita yang pertama buat kamu ya, buat teman-teman Taurus, apa sih yang dia inginkan? I wanna know you. Oke, cerita kalian seperti apa sih? Cerita kalian itu seperti apa? Hubungan kalian ini adalah hubungan yang apa sih? Saling memendam, saling berahasia, saling gak bisa mengungkapkan apa yang kalian rasakan. Hubungan macam apa ini? Hayo ya. Hubungan yang masing-masing dari kalian itu takut untuk menyampaikan perasaan karena takut menyakiti pasangan gitu kan, atau bahkan ada banyak sekali rahasia-rahasia yang salah satu dari kalian atau bahkan dua-duanya punya rahasia yang disembunyikan ya, seperti ini ya teman-teman ya. Dan satu dari kalian ya, atau mungkin bahkan dua-duanya masih terjebak di hubungan masa lalu ya, sama mantan ya, bisa jadi seperti itu, ataupun sama orang lain ya. Tapi yang jelas ini berasal dari masa lalunya kalian ya. Ini hubungan yang macam seperti ini ya. Lalu ciri-cirinya orang ini ya teman-teman ya, ciri-cirinya ini orang ya punya visi yang bagus sebenarnya. Harapan banyak orang karena orang selalu melihat dia itu sebagai sosok yang sempurna ya. Sosok yang sempurna, sosok yang ibaratnya gak ada celahnya lah ya, kayak gitu. Dan harapan banyak orang, termasuk juga tulang punggung keluarga juga bisa ya teman-teman ya. Yang jelas dia harapan buat banyak orang seperti ini. Ini orang yang punya visi yang baik, orang yang bebas ya, berani, gampang gaul sama orang gitu kan. That's mean kelihatan sempurna lah ya di matanya orang. Tapi yang orang nggak tahu adalah orang ini sering banget down sebenarnya, sering banget kehilangan arah hidup dan tujuan hidupnya dia gitu. Jadi ini yang orang lain nggak tahu ya, karena memang dia tuh susah terbuka sama orang lain gitu ya. Lalu sebenarnya apa sih yang dia inginkan ya? Apa yang dia inginkan? Coba kita lihat dalam hatinya dia tuh apa sih sebenarnya yang dia inginkan. Dia tuh kepingin banget yang namanya menjalin satu hubungan yang serius dan real sama kamu. Pingin ya punya ikatan yang jelas sama kamu ya. Dia kepingin move on ya dari masa lalunya dia, dan dia nggak mau terjebak di hubungan masa lalunya dia. Dia kepingin banget move on, dia kepingin banget yang namanya alright, enough dengan my past gitu kan ya, dengan masa lalunya aku dan atau masa lalunya kamu. Ayo yuk kita itu serius, ayo yuk kita itu menjalin satu hubungan yang real ya, jangan terus-terusan kayak begini ya. Ini yang diinginkan dia ya, seperti ini. Lalu apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya? Apa yang sebaiknya kamu ending and beginning, langsung dijawab tuh teman-teman ya, ending and beginning ya. Kita lihat yang kedua dan yang ketiga. Gimana ceritanya coba ya kamu bisa yang namanya, atau kalian berdua gitu ya, bisa yang namanya membuka hati, lalu juga membuka satu lembaran yang baru. Kalau kalian berdua atau mungkin salah satu dari kalian ya, ini masih yang namanya
terbebani dengan masa lalunya kalian dan masih belum bisa lepas, belum bisa move on dari sana. Gimana ceritanya? Ya kan pastinya nggak bisa. Kalau sudah melepaskan, mengikhlaskan, benar-benar bisa let go, ya sudah bisa. Artinya membuka lembaran yang baru. Selagi itu masih belum bisa, selagi itu masih belum, ya pastinya juga masih belum juga teman-teman ya, masih seputar itu. Jadi kalau misalkan kamu mau, ya lepaskan gitu kan, lepaskan yang memang sudah berlalu ya. Nggak perlu yang namanya ibaratnya itu jadi momok buat kamu sendiri ya teman-teman ya. Jadi hidup kamu bakalan begitu-begitu aja karena selalu bolak-balik dengan masa lalunya kamu ya. Lepaskan yang lama supaya yang baru bisa masuk, kasih ya. Seperti itu ya. Jadi ada banyak hal-hal gitu di mana kamu diingetin buat menjaga pikiran kamu tetap positif, karena pikiran tersebut tuh punya kekuatan yang sangat hebat banget. Ada banyak hal di mana kamu ketika merasa kehilangan, sebenarnya itu adalah awal dari kehidupan baru yang bahagia. Jadi yang lalu biar berlalu teman-teman ya, waktunya sekarang ini buat kalian itu melangkah maju. Gak ada yang pasti dalam hidup ini, termasuk masa depannya kamu sama dia nantinya akan seperti apa, yang kita gak ada yang tahu gitu kan. Tapi yang jelas ketika kamu mau melangkah, ketika kamu mau memulai lagi hidup kamu gitu kan ya, untuk sesuatu hal yang baru, maka akan banyak sekali yang namanya dukungan-dukungan dari alam semesta ini. Jadi berhenti khawatir karena semuanya baik-baik saja ya. Jadi pikiran kamu, keinginan kamu arahkan ke arah yang positif ya. Dan juga kalau misalkan ini ada potensi-potensi ya kekhawatiran tentang finansial ya teman-teman ya, nggak usah khawatir, yang namanya rezeki itu nggak akan lari kemana. Bahkan dengan siapapun pasangan kamu nantinya gitu, kalau kamu bisa yang namanya memperbaiki diri dengan baik, stay positif ya, walaupun itu dalam pikiran ataupun emosi dan lain-lain lah ya teman-teman ya, pasti akan ada lah yang namanya rezeki. Nggak perlu takut atau nggak perlu khawatir, percaya ya, seperti itu. Oke, ini diri dengan yang story yang pertama, cerita yang pertama ya buat kamu teman-teman. Selanjutnya di cerita yang kedua buat teman-teman Taurus, ini hubungan yang seperti apa sih ceritanya kalian? Hubungan yang penuh dengan ego, hubungan yang nggak mau yang namanya saling ngalah gitu kan, nggak ada yang mau saling ngedengerin, hubungan yang benar-benar egonya sama-sama besar gitu, nggak ada yang mau ngalah ya. Ini hubungan yang macam seperti ini teman-teman ya. Dan juga oke, nggak ada yang mau ngedengerin gitu loh, tidak mau saling mendengarkan. Nah, ciri-cirinya dia nih orangnya pintar ya. Orangnya ini sebenarnya smart ya, mau belajar orangnya, mau belajar terus cukup pintar ya, wawasannya juga cukup luas karena memang dia mau belajar orangnya gitu. Jadi nggak cuman diem aja gitu loh ya. Ya, suka belajar dan memang dia itu entah kenapa selalu beruntung dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, pengembangan diri, pendidikan ya. Orang ini cukup beruntung dalam hal tersebut. Smart ya, wawasannya luas, umuran sama kamu, dan orangnya ini suka traveling ya teman-teman ya, suka traveling seperti itu. Alright, sering kali dalam hidupnya dia sering terjebak di toxic relationship ya, mungkin dengan kamu juga ya. Seperti itu. Dan means tadi juga ada cerita-cerita kayak gitu kan, hubungan ini ego banget gitu ya. Sesungguhnya apa sih yang dia inginkan ya dalam hatinya dia, apa coba ya? Supaya kamu atau dia itu nggak gampang yang namanya terjebak di emosi-emosi sesaat. Jadi ayo gitu loh, saling mendengarkan, jangan saling menyulut emosi, sehingga gitu kan jadi enak. Jadi dia tuh maunya ayo kita berdua itu minimalis deh hal-hal yang menyebabkan tekanan yang jauh lebih besar dalam hubungan ini. Jangan terbawa emosi sesaat, belajar buat sabar, jangan kalau pas ketemu itu saling menyulut gitu, nggak mau ngalah gitu. Maunya dia seperti itu teman-teman ya. Kita lihat ya. Jadi sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan? Ada peace, lalu juga ada fairness, dan juga ada infinite supply. Sebenarnya gini, semua perselisihan yang terjadi pasti bisa diselesaikan gak sih? Bisa. Asalkan apa? Masing-masing dua-duanya tuh kepalanya adem ketika bicara ya. Jangan pas yang satunya lagi ngomong, satunya lagi karena emosi jadi ikutan ngomong gitu. Jangan, tapi dengarkan gitu. Dengarkan. Ini jadi tentang keadilan ya. Kartu yang di tengah ini adalah tentang keadilan. Kalau masing-masing dua belah pihak ini mau saling mendengarkan, maka masalah selesai ya. Tapi kalau misalkan masing-masing pihak ini merasa paling benar, paling begini, dan gak mau dirugikan gitu kan. Nah, ini yang
menyebabkan pasti berantem gak kelar-kelar gitu ya, seperti ini. Tapi teman-teman ya, ini walaupun kelihatannya suasana nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu kan, kenyataannya nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya, as long as kamu bisa jernih, as long as kamu bisa namanya nggak terlalu terburu-buru untuk memutuskan, segala sesuatunya baik-baik saja. Sebenarnya kalau misalkan kalian adem ya, sebenarnya nggak ada apa-apa gitu, sebenarnya tuh nggak ada apa-apa ya, seperti itu. Jadi all you have to do adalah calm down ya, calm down dan mau belajar untuk saling mendengar, melepaskan ego yang terlalu berlebihan itu tadi. Oke ya. Di cerita yang kedua ya teman-teman ya, buat teman-teman Taurus, sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Hubungan macam apakah ini? Cerita kalian tuh seperti apa? Hubungan yang komitmen gitu kan, antara kamu sama dia punya komitmen ya, memang benar-benar berkomitmen lah. Cuman memang ada kalau kartu ini keluar, ada kemungkinan gitu kan, ada kemungkinan ada hubungan lain gitu, atau ada salah satu cerita gitu, ada cerita ya bahwa salah satu dari kalian atau mungkin dua-duanya gitu pernah yang namanya terjebak sesuatu yang sesaat gitu ya. Ada cerita-cerita seperti itu, walaupun mungkin nggak semua ya teman-teman ya, tapi yang jelas di yang ketiga ini kalian sudah memutuskan untuk berkomitmen ya, seperti itu. Lalu ciri-cirinya dia seperti apa ya, kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa sih. Ini orang disukain banyak orang gitu, karena tahu banget yang namanya membuat orang itu merasa dicintai, merasa berhasrat gitu kan. Kalau di sebelahnya dia tuh, dia bisa bikin orang itu merasa nyaman. Jadi no wonder kalau misalkan yang suka sama dia banyak, karena selain itu dia tuh penampilannya juga menarik banget. Pakai apa aja kelihatan cocok, pakai apa aja selalu pas. Jadi seperti gampang banget menarik gitu ya, menarik lah ya, seperti magnet. Jadi kalau misalkan dia datang atau kayak gimana tuh banyak orang yang suka ya sama dia. Ya seperti itu teman-teman. Nah finansialnya dia cenderung baik ya, mungkin karena itu ya, banyak kemudahan karena support orang-orang sekelilingnya dia, dan dia ini nggak bisa namanya ditinggal, nggak bisa LDRan, membutuhkan benar-benar perhatian yang real. Jadi kalau misalkan kamu tinggal sebentar gitu kan, ataupun kalian LDR terlalu lama, ambiar pasti ya kayak begitu. Oke ya, orangnya gampang baper ya, moodnya juga naik turun, dan pergaulannya juga agak-agak sedikit ya, gampang lah yang namanya dia tuh dipengaruhi, seperti itu. Apalagi kalau misalkan dia terpengaruh orang-orang di sekitar yang nggak karu-karuan gitu ya, pasti gampang banget terpengaruh ya, tipikal yang seperti itu. Sesungguhnya apa sih yang dia inginkan ya dalam hatinya dia? Dia ini cerita strength ya. Ini adalah cerita sebenarnya mengenai hubungan yang apa ya, dia ingin melepaskan ya hal-hal yang menurut dia itu nggak mungkin, satu relationship yang nggak bawa kebaikan buat hidupnya dia gitu. Dia mau lepaskan hal tersebut ya, cuman dia ini susah move on gitu kan, karena memang dia itu sudah menjatuhkan pilihannya sama kamu, dia sudah memberikan hatinya sama kamu. Jadi bener-bener apa ya, susah lah ngelepasinnya, kamu tuh juga susah gitu. Cuman dia tahu bahwa hubungan yang kalian jalani ini juga nggak bawa kebaikan juga gitu, baik buat kamunya sendiri ataupun buat dia ya, seperti itu. Ini bisa reverse ya teman-teman ya, ini bisa reverse. Lalu sebaiknya apa sih yang mesti kamu lakukan ya dengan keadaan yang seperti ini ya, kayak gitu. Kalau misalkan dia nggak bisa jaga kan ya, nggak enak juga ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat yang sebaiknya mesti kamu lakukan gitu. Apa ya teman-teman ya, apa sih yang sebaiknya mesti dilakukan? Ada fokus intention, sebaiknya ya belajar untuk melakukan perubahan gitu kan, melakukan perubahan, karena memang ada cerita-cerita ya ini kalian itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar juga ada, mungkin karena pergaulannya dia tadi ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya fokus sama apa yang memang kamu mau raih, kalian mau kejar, kalian mau raih gitu. Kalau memang mau bersama gitu ya sudah
gitu, belajar untuk apa sih melepaskan gitu. Keluar dari satu pergaulan yang kurang baik, ya perbaikilah hubungan kalian gitu. Udah tahu nih lemahnya di sini gitu kan, yang perlu diperbaiki di sini, ya perbaikilah berdua. Lakukan satu perubahan, walaupun perubahan itu memang benar-benar susah ya teman-teman. Nggak ada yang namanya ceritanya berubah itu gampang. Kalau misalkan berubah itu gampang, semua orang itu nggak perlu yang namanya healing, nggak perlu yang namanya melarikan diri dari situasi dan sebagainya, nggak perlu. Tapi karena ini susah ya, jadi ayo jangan dulu dipikirin nanti akhirnya kayak gimana, end up-nya kayak gimana, karena akan banyak sekali hal-hal baru yang bakalan datang kalau memang kamu itu mau belajar untuk transformasi atau melepaskan hal-hal yang memang mengikat ya, baik itu dari masa lalunya kamu ya. Jadi jangan khawatir, karena kita nggak pernah tahu nanti yang akan terjadi itu seperti apa. Yang penting kamu jalani hari ini dengan benar, kamu tahu gitu kan, yang kamu jalani ini adalah untuk yang terbaik. Ya udah, fokus aja sama apa yang kamu mau raih, seperti itu. Oke ya teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia. Dan ya teman-teman, kita nggak bisa yang namanya ngarepin orang lain buat jujur sama kita ya kan. Kalau kita sendiri aja masih belum bisa jujur sama diri kita sendiri. Ayo ya, let's go, ayo mulai belajar yuk dengan apa sih, dengan jujur sama diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum meminta orang lain jujur kepada kita, right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you, bye, have a great day.